Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, sebagai muslim kita tentu sudah tahu bahwa sholat adalah ibadah yang paling utama di dalam Islam. Sholat adalah barometer diterima. Tidak sedikit dari umat Islam yang sholatnya masih acak-acakan, terburu-buru, tidak khusyuk, dan bahkan tidak tumakninah. Mengenai sholat yang tidak tumakninah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, namun tidak diterima oleh Allah amalan sholatnya. Selama itu meski satu sholat pun, bisa jadi ini disebabkan dia sempurnakan rukuknya, tapi sujudnya kurang sempurna. Demikian pula sebaliknya. Hadis ini memiliki derajat hasan, riwayat dari Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, manusia yang paling buruk adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Mereka para sahabat berkata, bagaimana ia mencuri sholatnya? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Atau beliau bersabda, dia tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Takhrij Al-Mishkah. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, di antara kesalahan besar yang terjadi pada sebagian orang yang melaksanakan sholat adalah tidak tumakninah ketika sholat, sehingga Nabi SAW dari hadis tersebut menganggap perbuatan mencuri dalam sholat ini lebih buruk dan lebih parah daripada mencuri harta. Tumakninah ketika mengerjakan sholat adalah bagian dari rukun sholat. Sholat tidak sah kalau tidak tumakninah. Nabi SAW pernah berkata kepada orang yang sholatnya salah, jika Anda hendak mengerjakan sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagi Anda. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumakninah. Lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumakninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumakninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukan seperti itu pada seluruh salatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa orang yang rukuk dan sujud namun tulangnya belum lurus, maka sholatnya tidak sah dan dia wajib mengulangnya. Sebagaimana Nabi SAW yang berkata,
kepada orang yang tata cara sholatnya salah ini. Ulangi sholatmu, sejatinya Anda belumlah sholat. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, sungguh kita perlu melihat diri kita masing-masing. Sudahkah sholat kita sesuai dengan tuntunan Nabi SAW? Sudahkah sholat kita memenuhi syarat dan rukunnya? Mungkin juga kita perlu bertanya kepada orang lain atau guru yang mumpuni agamanya, sudahkah sholat kita baik menurut pandangan dia? Karena bisa jadi kita merasa sholat kita sudah baik dan benar, tapi ternyata masih belum lurus sesuai dengan aturannya. Ingatlah bahwa sholat adalah amalan ibadah yang sangat urgent dalam hisab di hari kiamat nanti. Dan hal ini telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Apabila baik sholatnya, akan baik pula amal-amal dia yang lainnya. Tapi apabila rusak sholatnya, akan rusak pula amal-amal dia yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.